Apakah perusahaan Anda sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan luar negeri? Kalau iya, ada satu klausul yang bisa jadi penentu masa depan bisnis Anda. Halo, saya Ivan Chandra dari ICL Lawyers. Kalau perusahaan Anda akan menandatangani kontrak atau perjanjian kerjasama dengan perusahaan di luar negeri, misalnya supplier di Eropa atau prinsipal di Tiongkok, ada satu klausul dalam perjanjian tersebut yang tidak boleh dilewatkan. Klausul itu adalah klausul arbitrase. Sengketa dalam suatu perjanjian internasional mungkin saja tidak akan pernah terjadi. Namun apabila itu terjadi, di mana dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut akan sangat menghemat waktu penyelesaian dari sengketa tersebut. Nah, arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan. Tapi yang sering dilupakan adalah di mana arbitrase itu dilakukan akan bisa jadi sama pentingnya dengan isi kontrak itu sendiri. Ada dua jenis arbitrase yang dapat kita pilih dalam perjanjian kita. Yang pertama adalah arbitrase internasional, dan yang kedua adalah arbitrase Indonesia. Jika kita memilih arbitrase internasional, ada kelebihan dan kekurangan yang harus kita perhatikan. Kelebihan dari arbitrase internasional adalah merupakan forum yang netral. Kemudian, putusannya juga bisa ditegakkan lintas negara. Dan di arbitrase internasional, biasanya arbitratornya memiliki pengalaman yang cukup baik. Selain itu, proses di arbitrase internasional bersifat tertutup atau rahasia. Namun, selain kelebihan tersebut, masih ada juga kekurangan dari arbitrase internasional. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah, dari segi biaya biasanya lebih tinggi dari arbitrase Indonesia. Kemudian untuk prosesnya biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Dan juga, bila kita salah pilih tempat arbitrase, itu akan bisa jadi bumerang untuk kita sendiri nantinya. Lembaga-lembaga seperti SIAC atau ICC mungkin akan cocok untuk kontrak-kontrak skala besar. Tapi jangan salah, belum tentu juga lembaga tersebut ideal untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan untuk jenis arbitrase yang kedua adalah arbitrase Indonesia. Di Indonesia kita punya BANI. Sama seperti arbitrase internasional, arbitrase Indonesia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah, untuk penegakannya lebih mudah untuk di Indonesia. Kemudian dari segi biaya akan lebih terjangkau dibandingkan arbitrase internasional. Dan arbitrase Indonesia sesuai dengan hukum kita dan juga bahasa lokal yang kita gunakan. Selain dari kelebihan-kelebihan tersebut, kekurangan dari arbitrase Indonesia adalah biasanya kurang kuat di mata internasional. Kemudian kadang-kadang di kasus-kasus tertentu bisa diganggu oleh proses peradilan lokal. Selain itu, untuk arbitrase Indonesia kadang kurang familiar dengan praktek bisnis secara global. Jadi, mana sih yang lebih baik? Arbitrase Indonesia atau arbitrase internasional? Semua itu tergantung pada mitra, yurisdiksi, dan sifat sengketa itu sendiri. Jadi arbitrase itu bukanlah sistem satu untuk semua. Tapi yang pasti adalah, salah memilih forum arbitrase di awal bisa jadi mahal nantinya di akhirnya. Jadi, kenali pilihan Anda. Susunlah kontrak dengan bijak. Punya pertanyaan soal arbitrase? Konsultasikan dengan orang yang mengerti kedua sisi.